Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan materi pembahasan komunikasi dan negosiasi dalam dunia bekerja, perkenalkan, nama saya adalah Ratu Madina atau biasa dipanggil dengan Ratu. Saya adalah mahasiswi semester 5 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas karyawan. Materi PPT kali ini adalah dalam memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Communication and Negotiation yang dipandu oleh dosen kami bernama Bapak Agus Holik. Yuk kita saksikan pembahasannya. Semoga bermanfaat. Kita pasti sering baca atau pernah mengalami. Berapa perkiraan gaji yang Anda inginkan? Hal tersebut adalah satu pertanyaan yang sering kali diajukan oleh HRD pada saat kita melamar kerja. Pasti pernah ngalamin dong. Hal itu merupakan salah satu contoh kegiatan negosiasi dalam aktivitas sehari-hari. Tepatnya, wawancara antara calon karyawan dan pihak perusahaan. Orang yang menegosiasikan gajinya menerima rata-rata 25% lebih banyak dari yang mereka harapkan. Hal ini berdasarkan hasil survei PayScale. Aktivitas negosiasi dilakukan dalam berbagai lini kehidupan dan biasanya berkaitan dengan permasalahan yang melibatkan banyak orang, seperti dalam dunia organisasi dan bisnis. Berbicara tentang negosiasi, apa sih negosiasi itu? Pengertian negosiasi. Jika dilihat secara etimologis, kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to negotiate serta to be negotiating, yang memiliki arti merundingkan, menawarkan, dan membicarakan. Lalu, kata ini memiliki turunan lain, yaitu negotiation. Dilansir dari Investopedia, negotiation itu memiliki arti kegiatan dalam merundingkan atau membicarakan sesuatu dengan pihak lain demi mencapai suatu kesepakatan. Lalu, apa sih tujuan negosiasi itu? Dalam hal ini, saya cukup memberikan dua saja, antara lain, pertama, untuk mencapai suatu kesepakatan yang dianggap menguntungkan semua pihak. Yang kedua, untuk mencapai kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang bernegosiasi dan semuanya mendapatkan manfaat. Lalu apa sih manfaat negosiasi itu? Dalam hal ini, saya merangkum hanya 3 saja, yaitu pertama, terciptanya suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang bernegosiasi. Yang kedua, tercipta suatu jalinan kerjasama antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya untuk mencapai tujuan masing-masing. Dan yang terakhir, terciptanya suatu interaksi yang positif antara pihak-pihak yang bernegosiasi sehingga jalan kerjasama akan menghasilkan dampak yang lebih luas bagi banyak orang. Memiliki kemampuan komunikasi menjadikan seseorang dapat berkomunikasi secara baik dengan banyak orang. Negosiasi termasuk pada proses komunikasi dalam mengambil keputusan dengan melibatkan dua pihak untuk mencari kepentingan dan kesepakatan bersama. Hal ini merupakan kutipan dari Dr. Arif Subhan MAG. Beliau merupakan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Jakarta. Nah, ini dia nih. Kemampuan negosiasi yang wajib dikuasai agar sukses tempat kerja.
Skill negosiasi sangat penting dan dibutuhkan di tempat kerja. Ada 7 kemampuan yang wajib dikuasai agar sukses tempat kerja. Yang pertama, kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal, yaitu kemampuan berkomunikasi verbal dan nonverbal merupakan kunci terpenting dalam negosiasi. Yang kedua, kemampuan menganalisa masalah dan menemukan solusinya. Tujuannya, memahami masalah dengan jelas bisa memudahkan kamu untuk menemukan solusi terbaik. Contoh, negosiasi kontrak kerja antara karyawan dan pemberi kerja. Yang ketiga, persiapan yang cermat. Tujuannya apa sih? Persiapan yang baik dapat menjadi penentu dalam sebuah hasil negosiasi. Berikutnya, nomor 4. Mendengarkan lawan bicara secara aktif. Kamu bisa memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara, gak cuma dengar saja, tapi gak paham maksudnya. Kebayang gak sih? Yang kelima, cerdas dalam mengontrol emosi. Tujuannya adalah kontrol emosi merupakan hal yang sangat penting dalam proses negosiasi. Pihak yang tidak sanggup mengatur emosinya seringkali akan menjadi pihak yang menyesali keputusan atau ucapannya saat negosiasi berakhir. Yang berikutnya, tujuan komitmen. Apa sih tujuan komitmen itu? Tujuannya kamu dapat menunjukkan komitmen ini melalui kata-kata, kontak mata, bahasa tubuh, agar pihak lawan percaya dengan komitmen kamu. Yang terakhir, ketahui gaya negosiasi pihak lawan. Kamu harus pintar dalam mempelajari karakter pihak lawan. Kenali tipe dan sifatnya. Apakah kamu termasuk ke dalam tipe yang to the point dan tidak suka negosiasi terlalu panjang, atau termasuk ke dalam tipe yang panjang atau hard player? Kesimpulannya, kemampuan negosiasi juga tidak dapat langsung kamu kuasai hanya dengan membaca teori. Kamu harus berlatih dan terus belajar dari pengalaman negosiasi sebelumnya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya subscribe YouTube aku. Wabillahi taufiq.